semuanya, selamat datang di Gigi Vibes. Podcast santai yang ngobrolin serunya petualangan dan alam bebas. Saya Nisa dan saya Tita. Langsung aja kita sambut kedatangan tamu spesial kita ya. Selamat datang Mas Salma. Silakan berdiri. Oke, ceritain dulu dong. Siapa nih yang lagi ngobrol santai lebih dulu sekarang ini? Halo semuanya, perkenalkan saya Selamat Stadudin. Kebetulan saya juga hobi dan lagi gunung-gunung di Indonesia, khususnya di sekitar Jawa Timur. Wah, keren banget nih. Jadi, kita bakal ngobrol dari awal perkenalan dunia pendakian, cerita lucu sampai cerita mistis di gunung, sampai tips-tips kece dari tamu spesial kita tadi. Oh, jadi nggak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai sekarang. Oke, langsung aja ya Mas Salman nih. Boleh diceritain dong gimana awal mulanya tuh bisa suka mendaki di gunung gitu? Awal mula bisa suka mendaki itu karena diajak ayah saya ke pertama kali. Itu diajak ke gunung yang ada lolokan. Ketinggiannya cuma bisa 100. Kalau berapa tuh gimana ya? Itu dia ngomong atau dekat sana. Berapa kecil? Itu saya waktu masih kelas 10 SMA. Oh, Saya diajak ke sana. Kenalin gimana jadi cara? pertama kali kelas 2 SMA. Iya, Supaya kelas 10. gitu ya. Apa tuh yang bikin Mas Salman tuh berkesan waktu pertama kali Mas Salman ini puncak ini? Yang bikin berkesan itu ketika gimana caranya kita menghadapi segala medan di gunung Semeru. Jadi ketika medan kita memasang tenda, terus menyiapkan berhala, logistik, semacamnya. Di situ gimana caranya kita membaca situasi trek yang aman atau enggak. Itu baru bisa. Berarti harus riset dulu ya sebelum Ya, puncak. sebelum kita muncak kita harus bisa dulu. Oke, jadi nostalgia banget nih ya, jadi pertama kali mendaki. Oke, tapi waktu awal mendaki itu pernah nggak sih mengalami kegagalan atau mungkin di pertengahan jalan tuh capek terus ini turun lagi gitu? Pernah, itu namanya Gunung Bekel. Ketinggiannya memang cuma 1.200 km, tapi treknya itu susahnya itu minta ampun. Dan jarak kaki sama tangan ini berdekatan sekali. Oh, setuju ya? Ya, sering banget. Jadi benar-benar mengulas stamina, apalagi kalau buat pemula itu mungkin ya sudah dibandingkan. Jadi bisa dibilang pendaki itu harus punya mental yang baja teman-teman. Seperti superhero yang siap menghadapi segala tantangan dan rintangan. Asik. Oke, kalau dari semua gunung yang pernah Mas mendaki nih, gunung mana sih yang mungkin memberikan kesan dalam soal mendaki? Yang bisa dalam itu Gunung Budok Asuk. Oke. Yang waktu itu kebetulan saya mengucap itu bahwa terlihat. Oke. Kita tahun berapa ini? Itu tahun 2024. Oh, baru mendaki apa ya? Bulan Mei. Oh, oke. Wah, cocok banget nih buat pas suka mendaki sambil belajar sejarah. Tapi ngomong-ngomong, pas di gunung itu suka ada kejadian itu nggak sih? Kayak pendaki yang super unik gitu. Ada. Jadi setiap kita ketemu mendaki itu kita mesti saling satu sama lain. Jadi misal ada yang lewat halo atau kalau misal orang Jawa bilangnya ngobrol, Jadi nyapa gitu ya. gitu. Terus ada kalau misal so asik itu tiba-tiba kita Mas, boleh dong foto gitu. So, kita bikin JJ gitu. Iya, asik banget ya. Itu laki-laki sama perempuan semua aja deh. Semua loh. Iya, Alhamdulillah. udah jadi budaya kan. Jadi tapi itu jadi makin syahdu banget gitu ya, betul. Nah, pasti sama mendaki ada momen kocak atau yang nggak bisa dilupain. Boleh dong cerita satu yang paling memorable menurut Mas Salman sendiri? Momen paling kocak ketika saya sama ayah saya mendaki di Gunung Lolokan itu. Itu kebetulan kan juga teman-teman ayah saya. Jadi dan pasnya itu teman ayah saya itu kebetulan pengen buang air besar. Dan di sana karena pos yang ada kamar mandinya itu cukup jauh waktu itu ya. Kayaknya teman-teman ide gimana kalau kita ganti tangan. Jadi kita ganti tangan buat tolong teman ayah saya ini. Iya. Gitu. Jadi kadang momen kayak itu memang jadi
bisa jadi kenangan terbaik gitu ya. Nah. Kadang pendaki itu emang ngajarin kita buat jadi kreatif dan situasi atau situasi seperti apapun itu ya. Gitu ya. Jadi kalau lagi mendaki itu kita harus kreatif biar menemukan jalan keluar gitu ya. Nah, iya. Oke, selanjutnya makanya teman-teman. A few moments later. Ada gak sih gunung yang menurut Mas Salman tuh kayak spesial setiap kali, contohnya setiap kali Mas Salman dapat, jadi merasa kayak ada hubungan emosional seperti ya kayak tertarik lah banget suka sama gunung itu. Ada, itu namanya Gunung di Gunung Gunung Asung. Iya. Yang itu kita berangkatnya naik itu jam 9 malam dan sampai di puncak itu kita menjelang subuh. Dan terus kita itu gak akan tidur. Kita di sana masakin dagangan, terus siapkan masak, kopi, semuanya itu dari semua. Dan ada yang cerita-cerita kayak dia bilang tulis foto selalu. Jadi malah sharing banget. Iya, habis itu gak lama nanti kan jam 4 udah mulai itu kelihatan matahari. Oh iya. Pas banget. Kan itu tadi kan malam ya. Kan kalau malam itu pasti sepi kan. Rasanya itu campur adukan banget tenang sama merinding. Ada nggak sih pengalaman seru di sana? Ada. Jadi ketika kita dalam perjalanan menuju ke puncak itu waktu itu kebetulan jalannya itu tertutup sama pohon tumbang dan pohonnya bisa dibilang ya cukup besar sih waktu itu. Dan karena kondisi malam ya tangan kita cuma memakai penerangan ya dari itu. Kebetulan ketua kami itu nemu celah untuk lewat dan langsung ngambil keputusan ini jalan yang benar gitu. Kita lewat, habis itu gak lama setelah 15 menit ada suara itu. Nah itu ketua saya stop ya sampai saya mentalnya kecil gak takut karena dia takutnya anjing balon saya gak kelihatan dan makanya kawan juga Model baju iya gitu ya yes. Oke. Dan dipanggil teman saya yang cukup berani lah sama urusan itu dia yang bilang Itu kalau nggak tahu tuh anjingnya tuh memang ada namanya tuh ada suaranya. lalu itu suara tapi emang ada satu anjing yang kelihatan dia itu bulunya hitam gimana yang merah. Kayak serigala ya. Serigala ya memang. Oke. Selain tantangan jalur tadi yang sudah dijelaskan, apa sih momen yang paling mendapatkan yang pernah Mas Salman sendiri itu alami selama pendaki? Momen paling saya sendiri. Iya. Itu waktu ini saya disuruh ngambil air. Jadi di Gunung Nandang itu ketika teman saya kehausan, ada beberapa orang kehausan, saya disuruh ngambil air di bawah. Jadi saya turun dan yang mendapatkan itu ketika kayak di belakang saya itu ada suara rame-rame. Tapi kalau pas saya noleh ada nggak suara. Tapi suaranya kayak lagi kumpulan. Ya saya masih ketinggi. Mungkin orang-orang di atas lah. Tapi kan jauh juga sih sebenarnya. Tidak jauh satu arah sih. Kita turun aja kan. Saya turun bawa ngambil air. Terus saya naik atas lagi. Nah habis itu ya suaranya nggak ada. Selanjutnya kalau dari cerita yang barusan ya, itu apa sih yang bikin Mas Salman tuh bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi kayak gitu? Kalau ya karena udah sering mencapai ya dalam Biasa ya. kita kalau misalnya menghadapi masalah seperti itu misal kayak bisa nggak bisa mana atau lupa atau apa gitu itu susah mungkin kita tenang dan pasti ada jalan keluar. Misal kalau kita ada yang nggak bawa matras itu kan kalau misalnya pakai kan idiot ini ya. Iya. Jadi kita sekali pakai misalnya ada yang bilang bawa jaket lagi kita copot terus kita hilang. Atau mungkin kita kehabisan air sih itu kita ambil air di sekitar sana tadi kita pasang supaya kan buat pendek banyak. Jadi saya bilang tadi itu harus jadi psikolog ya karena harus belajar menenangkan diri sendiri. Betul kan? Betul. Selanjutnya nih, mungkin kita tip and sih ya buat para pemula yang ingin belajar mendaki.
Itu ada salah nggak sih gunung mana yang tetap berkumpulan? Gunung bermula itu yang saya dengar saya gunung Morotai. Oh, yang pertama ini ya. Ya, soalnya itu gunung yang bisa dibilang treknya paling tinggi sama paling pendek di antara gunung lain. Nah, kalau kita ngomongin soal packing nih, apa sih barang yang paling sering dilupain sama pemula? Barang yang paling sering dilupain Apakah pemula kamu mungkin nggak punya pengalaman nih? Aku udah apa sumpah loh, sesuatu. iya. Itu ya. Kamu nggak bisa ceritain. Itu yang saya lupa ya. Itu yang jelas pastinya kaget. Kaget. Iya. Oke, jadi masalah sebagai pendaki nih, pasti kan masalah pendidikan kebersihan alam kan ya. Jadi gimana sih cara nasional tuh menjaga kebersihan saat mendaki? Jadi setiap pendaki itu kita mesti bawa alat plastik di samping sudah. Tujuannya untuk jika kita mau sampah di jalan atau mungkin saat kita mau mengisi makanan itu ya kita buang sembarangan, tapi kita taruh di kantong plastik itu. Jadi para orang tuh menyediakan apa plastik semaksimal Iya. Tapi yang penting kesadaran kan. Ya kan sih. Karena emang kita tuh harus jadi contoh yang baik untuk teman pendakian aja ya. Iya. Oke, Pak Ibu mau nanya nggak kita harus terkait gimana sih pengalaman Mas Salman tuh waktu pertama kali bergabung dengan komunitas pendaki gitu? Ketika kita pertama kali gabung komunitas itu ya sedikit lah ya. Kita kayak wow, orang-orang ternyata banyak orang yang lebih hebat daripada kita gitu kan. Dan dapat banyak jangan banyak sekali dari orang-orang itu. Intinya kita justru itu juga bukan bisa membaca seri saja, bahkan kita udah kayak keluarga meskipun baru pertama kali bergabung. Udah kayak keluarga sendiri gitu Iya. ya. Pasti pastinya lebih aman kalau nggak dalam komunitas ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kalau ngomong soal ini nih sudah rekomendasikan mereka kita mempunyai berapa bulan pengalaman. Kalau solo hiking bukan belum bisa dilihat dari berapa bulan, tapi lebih baik dilihat dari pengetahuan dia, wawasan dia akan terkait pendakian jadi gimana. Nah, menurut pasangan sendiri itu kan sekarang perkembangan pendaki ini lebih banyak wanita ya kan. Kamu mulai ikut mulai mendaki itu menurut pasangan bagaimana aspek dalam mendaki? Ya emang cukup membanggakan juga ya, karena ada banyak wanita yang mulai ikut mencoba hiking ke Gunung pertama. Banyak pendaki Indonesia yang sudah mulai mendaki gunung sampai ke luar negeri. Dan Keren banget ya. ternyata di selanjutnya banyak juga yang sampai puncak ke Argentina. Yaitu Gunung Api Lawu. Keren banget ya. Jadi semoga semakin banyak wanita-wanita di luar sana yang terinspirasi untuk mempelajari keindahan dunia ini. Tapi kadang seperti FOMO dulu terus baru lagi ya. Kan biasanya cewek-cewek banyak FOMO nih jadi bagi story gitu ya. Oke, terus sekarang nih kan akhir-akhir ini kan cuaca tuh kayak kadang sering unpredictable gitu ya. Gimana sih caranya untuk kita tuh menghadapi cuaca yang berubah-ubah, kadang sebelum hujan, juga panas kayak gitu. Jadi sebelum kita menuju ke lokasi pendakian itu kita kan bisa dilihatkan apa gunung ini tuh sudah dibuka atau belum. Khususnya untuk gunung Merapi atau Maheri ya, itu sudah ada temuan gunung ini tutup. Itu karena apa? Ya karena kondisi cuaca tidak memungkinkan. Oh, jadi pasti bakal ada informasi ya kalau lokasi masih ditutup gitu. Nggak ada informasi kita telah berusaha di ternyata bisa dan bahkan ternyata ada kecewa itu mungkin ya saya. Kalau itu nggak mungkin, soalnya sekali tutup itu bisa 1 bulan. Jadi kalau udah dibuka itu berarti pasti Udah aman. udah aman. Jadi ini ke beragam makanan nih ya. Karena apa sih yang
sama-sama beli sendiri tuh bawa kita mendaki dan bilangnya instan nih. Tapi nggak Ya, maksudnya nah, itu salah satu ya. Terus kalau yang lainnya itu selain mixer, saya juga bawa susu. Oh, Saya itu ya, mana lapar loh sih. nah, karena susu kan juga meskipun mungkin kecil ya, tapi itu juga menyenangkan. Iya benar banget. Terus kita juga bawa namanya itu biskuit, kayak biskuit apa namanya, Roma ini Oh iya itu benar. memang cuma sedikit, tapi kalau buat naraka ya cukup. Benar banget sih. Emang juara sih ya. Ya, Jadi bisa menghangatkan hati nih yang lelah gitu. Oke, tadi sini ya, dengan kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih kayak sekarang ini ya, mungkin ada nggak sih masalah kayak menggunakan aplikasi atau gadget tertentu untuk saat mendaki mungkin seperti apa tahu dan apa sih dan lain-lainnya gitu ya mungkin digunakan perlu lah untuk pendakian gitu. Kalau untuk melatih kompas tuh, saran kita benar-benar naik ke gunung yang emang benar nggak ada sinyal sama sekali, dan juga treknya jauh ya. Tapi ada ya beberapa gunung yang ada sinyal tuh, meskipun dia Ada beberapa gunung masih bisa sinyal ya. Kayak Lokan tuh gila, boleh ngomong. ya kalau mau banget nih. Nah, ada nggak sih cerita lucu lain selama mendaki ini? Itu cerita lucu banget. Kayak satu pengalaman lucu banget nih. Yang misalnya seharusnya kan masih diungkit-ungkit sama sendiri. Mungkin jadi kan bahan jokes gitu sama temen-temennya. Waktunya sih aku turun dari gunung itu, teman-teman saya kepleset. Oh, Nah, itu kan namanya juga tangannya juga basah Iya. ya. Jadi setiap turun itu kita bisa ada keplesetnya. Iya, ada cepetnya. tapi tahu deh, jadi kayak Kalau kita jatuh itu kan kita jalan posisinya langsung begini. Iya. Itu kalau udah kepleset lagi, kalau masih jatuh terus duduk itu solong jadi gitu. Terus nanti kan ada teman-teman yang di depan, jadi nanti untuk bangun lebih banyak seperti yang satu. Kayaknya seru banget ya. Saya pengen lo banyak sebenarnya. Itu sih yang paling lucu ya kalau selama pengajian. Ini kayaknya kalau misal temennya nggak mungkin diketawain juga berbagi. Yang ada tahunya Iya. kalau ketawanya kok kalau jagonya lucu banget, dan nyengit dikit lah. Selanjutnya, ada nggak sih saran dari Mas Salman untuk pendaki yang masih pemula yang pengen belajar mendaki? Ada nggak saran-saran yang penting untuk disampaikan gitu? Saran saya buat lagi mulai ya, sebelum mendaki jangan langsung naik ke gunung, tapi latihan fisik terlebih dahulu. Khususnya lebih sering berbanyak jogging aja. Itu udah cukup. Ini biar nggak gampang lelah gitu Nah, ya. iya. Kalau seumpama kita tuh nggak suka olahraga nih, terus ngide-ngide, ngucap. Langsung pecah gitu. Ya, Boleh sih, cuman tidak salah. tidak disarankan. Atau kalau misalnya emang dia ngotot banget ya, kayak ngucap buat teman yang emang benar-benar ahli ya. Soalnya pengalaman saya tanya. Soalnya dia pasti nanti setiap di tengah-tengah dia mesti berhenti, soalnya mesti Kalau menghambat gitu ya. iya. Tapi kalau ada yang pengalaman kan enak, tahu jalan mengalasnya. Tapi untuk jalur mendakinya sendiri itu jalur naik sama jalur turun itu sama atau beda ya? Karena kan jalurnya masih kecil tuh. Iya. Kalau jalur naik nanti misalnya ada yang turun tuh kan kakaknya kan pasti gimana gitu? Gini, jadi setiap ada yang naik dan turun tuh, ya itu kita kan udah saling menghormati ya. Jadi kalau misalnya dia turun, kita lihat dulu orangnya. Kalau misalnya dirasa treknya itu lebih bahaya dibandingkan dia, itu kita tunggu dia. Jadi kita berapi, Ngalah gitu. ya kita pengalah, kita dahulukan orang yang gitu ngobrol atau ngomongin gitu lah. Sama itu lebih berat kita naik atau kita turun? Lebih berat ketika naik. Naik. Kalau tuh itu ini ya, saya kalau naik gunung tuh bisa sampai 2 jam 3 jam.
Tapi kalau turun bisa. Waduh, cepet banget soalnya nih. Tadi teman-teman yang langsung tadi. Jadi akan turun. Asik banget sih. Nah, ini Mas Opang sendiri itu ada nggak sih rencana berdekat ini ke gunung mana nih berikutnya? Itu rencana dekat-dekat ini kita sama teman-teman gue ya di salah satu pertama kita mau ke Gunung Lawu. Oh, Rencananya liburan ini selesai. asik banget. Jadi kita mau ke Lawu. Ada ceweknya nggak? Ada ya? Siapa tuh bawa ceweknya? Iya, asik. Enggak. Itu bang, jangan kamu muda ya. Oke, selanjutnya apa sih inspirasi terbesar dari Mas Salman sendiri nih yang didapatkan selama pendakian tersebut selama ini melakukan pendakian gitu? Inspirasinya kok bisa sampai tertarik berulang lagi? Inspirasinya ini dari merasakan menantang diri sendiri lah, dan yang challenge diri sendiri. Saya tidak nonton mau terus nih berarti. Ya ada sih juga, cuman kayak dia bikin nambah lah. Iya, ada nih, ada. Orang bahasa. Jadi sudah makan tangan. Iya, benar-benar. Nah, ini mau nanya nih. Kan biasanya kalau online itu tasnya pada besar-besar gitu ya. Oh ya. Nah itu kalau gimana sih cara kita biar kuat kan bisa ada tenda gitu terus makanan juga gimana sih biar kuat? Selain latihan fisik, itu juga ada triknya. Mulai dari kita caranya ngangkat tas dari tanah ke belakang. Trik tadi itu bisa kita baca sendiri atau harus ada pemandunya? Untuk tangannya ya kita belajar dari orang kepala atau mau lihat tadi, misal kalau kita mau ya itu komunitas gitu. Karena dari sana itu kita belajar ilmunya gitu. Tapi kalau nggak teman dengan pengalaman, nanti ini di sana yang terminkan. Ngomongnya Roman kan di awal kan pernah dibilang ya kalau Mas Roman tuh pernah gagal maksudnya di tengah jalan turun gitu. Yeah. Nah kalau misalnya kita tuh berangkat sama satu rombongan gitu. Nah yang capek itu satu orang kayak enggak puas satu orang dan itu pengen turun sendiri atau ditemenin siapa gitu. Itu kita kasih ini, kita kasih dua pilihan. Kalau dia memang tekadnya masih kuat buat naik, tapi memang kan capek ya. Jadi kita tanyai, dia masih tekadnya masih kuat gak buat naik? Atau kemudian udah menyerah. Kalau dia udah menyerah, itu kita hubungi siapa kolongan. Jangan ikut sama Oh berarti pakai pulsa gitu ya? iya, jadi di sana sambil dijemput sama tangan, terus dia tolong. Atau kalau misalnya memang dia tekadnya masih kuat buat naik, ya satu rombongan itu yang bertanggung jawab sama lu. Atau Itu diajar dulu kali ya jaga rehat, atau nanti ada teman yang bawa tasnya, Oh, terus kita tetap. Apa mungkin kalau paling mentok, itu kita bikinkan dulu. Kita bikin tadi kita bawa kita ke atas. Jadi nanti turun. karena susah ya bawa tandu. Ya, sama aja sih. Cuma kan Lebih teman ya, sama gini. komunikasi Sama gini. dia di atas selalu dijemput sama pusat apa. Biasanya helikopter. Oh, Ya, dijemput pakai helikopter. oh keren sekali ya. Cuman Baru tahu ini. ya gitu, ada dananya juga. Oh, gak ada gratis. Iya bisa. Nah, ngomong-ngomong soal dari komunitas ya, kan ini pasti banyak dari penonton nih ada yang introvert. Gimana sih caranya orang kita yang introvert itu gabung ke komunitas? Iya, kalau saya juga introvert. Jujur ya. Cuman ya itu, kalau introvert kan biasanya nggak bisa langsung komunikasi sama banyak orang. Iya, betul. Jadi kita harus dekati kayak orang-orang ini terdekat kita kayak misal, Tahap gitu ya. ya mungkin satu atau dua orang gitu. Tapi itu saya juga berteman sama satu dua orang itu, terus kebetulan dua orang ini punya tekad buat pengen naik ke gunung. Nah, terus sering lah berdua jadi dan dia. Akhirnya setelah saya nonton ya, buat pengen naik, diajaklah sama mereka sing naik ke sini yang naik dulu. Terus baru semakin ada gunung yang sudah dilewati, terus pengalaman juga
Dan coba gitu. Jadi nah, Cara ikut kontes itu gimana ya? biasanya di Instagram atau mungkin pas kita ke sana, pas kita ke gunung itu kan lihat ada banyak orang. Nah itu kita memberi lagi buat tanya, mas, orangnya gitu. Orang itu siapa Gitu, langsung salat. apa nggak ada persyaratan apa? Enggak ada salah. Nah ini aku mau tanya, nah kembali lagi ya ke cuaca nih. Oh iya. Kan aku pernah punya pengalaman nih waktu kayak Andy kan hampir sama nih ya. Itu ketika ada tutor nih, ada anak yang takut. Gimana sih caranya menghadapi itu? Apalagi kan misal kita kan jejak di itu nggak bisa kan dari sekolah kita waktu bisa di dalam tandanya. Terus gimana sih cara gitu? Yang itu namanya Ya, yang pertama kita jawab dulu dulu. Terus berserang kan mulai cek suasana. Kalau memang Islam tahu udah lama tapi dia masih ketakutan itu kita coba kita sendiri yang coba menenangkan diri sendiri. Teman-teman juga harus jangan itu panik. Tapi nanti ini harus ada satu atau dua orang yang mau keluar dari desa buat cari bantuan. bantuan siapa tuh? Bantuan ke orang-orang di sekitar sana. Kita cari ke orang-orang di sekitar sana. Pokoknya pernah saya sama teman ayah saya dulu waktu kemah juga ada teman ayah saya itu yang juga senang kayak ini dan kalau pas ke itu. Akhirnya saya teman ayah saya sama ayah saya itu keluar buat cari bantuan di sekitar sana buat bawa orang ini keluar dari area. Ya, jadi langsung dilanjutkan ke rumah tetangga ya. Kalau dia emang takut aja, takut. Kalau seumpama nih, kita lagi puncak tidak kan tidak ada makan dan gimana nih? Ya itu kita harus jadi sosok pelindung buat dia. Bisa menenangkan. Ya, bisa mau bagaimana misalnya. Atau kalau memang nggak bisa, ya satu bu harus ini mau ikut turun semua buat anak dia itu. Tapi kan saya pastinya stabil kan waktu bulan ini. Tapi kan dia bakal nyuruh juga bakal nanya juga. Oh itu hujan. Iya. Oh ya gimana? Iya. Mau kamu senang dari dalam tenda gitu. Atau mungkin rusak HP. Kita tanya. Ya nggak apa kita berusaha tenangkan aja dulu sampai mungkin kita buat cerita atau kita buat game di dalam itu semuanya. Kalau masih nggak bisa silakan kamu ya. Apa itu lagi Nah, pernah nggak sih mengalami waktu naik gunung itu ada longsor atau sebagainya? Kalau itu kalinya hujan ya. Terus di bulan karena itu kan naik ya. Jadi air itu bantu. Kemudian nggak bisa gitu. Cuman harus airnya turun itu agak deras. Jadi kita memilih buat standby di pos ini. Ya langsung dilaksanakan. Karena kalau kita bisa, apalagi senang juga ada banyak waktu. Terus nanti dari pelajaran yang ya kita terbaiknya terus ya malah jadi sejarah. Oke, selanjutnya nih. Oke, thank you banget buat Mas Salman. Bintang yang super keren pada episode kali ini akan cerita-cerita inspiratifnya. Semoga makin banyak orang yang semangat mendaki dan belajar dari alam maupun dari Mas Salman ya sendiri. Iya, setuju banget sih. Oke, jadi terima kasih banyak ya buat Mas Salman. Sampai ketemu lagi di episode kita berikutnya. Jangan lupa jaga alam ya teman-teman, karena tanpa alam apa kita gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Oke.